Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafdila Praja Solidania dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 109. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari analisis jabatan yang saya lakukan. Untuk analisis jabatan yang saya lakukan sendiri, saya melakukan di perusahaan Telkom di Purwokerto, Witel Telkom Purwokerto, yang dimana jabatan yang saya analisis adalah payment collection. Kemudian untuk atasan dari jabatan yang saya analisis yaitu adalah manajer dari unit dimana payment collection berada, yaitu unit share service. Kemudian untuk rekan atau bawahan dari jabatan yang dianalisis sendiri yaitu CDC yang berada di satu unit yang sama dengan payment collection, yaitu unit share service di Witel Telkom Purwokerto. Sebelum melaksanakan pelaksanaan analisis jabatan, saya melaksanakan tahapan pertama terlebih dahulu. Persiapannya yang pertama, saya mengunjungi perusahaan terkait untuk mendapatkan izin mengenai praktikum analisis jabatan. Jadi saya mengunjungi Witel Telkom Purwokerto untuk koordinasi terkait izin saya melakukan analisis jabatan ini. Kemudian yang kedua, saya menemui HRD dari Telkom untuk memberitahu sistemasi praktikum analisis jabatan. Kemudian ketika sudah diizinkan, saya lanjut untuk menemui jabatan terkait untuk memberitahukan sistematis praktikum dari analisis jabatan sendiri. Untuk jabatan yang terkait sendiri tadi sudah saya sebutkan di awal. Jabatan yang akan saya analisis yaitu payment collection, kemudian untuk atasannya yaitu manager unit share service, kemudian untuk bawahan atau rekannya sendiri yaitu dari CDC. Jika sudah mendapatkan izin, kemudian selanjutnya saya membuat guide wawancara terkait jabatan yang akan dianalisis. Sebelum membuat guide, saya membuat struktur organisasi atau bagan dari unit share service tersebut. Berikut adalah susunan bagan yang telah saya buat untuk membuat guide wawancara. Kemudian setelah melaksanakan persiapan-persiapan di tahapan pertama, selanjutnya saya lanjut ke tahapan kedua, di mana saya mencari pengumpulan data. Nah, pada tahapan kedua ini saya melakukan wawancara dengan ketiga jabatan sekaligus. Ketiga jabatan ini saya wawancara mengenai satu jabatan yaitu payment collection. Jadi pertama saya melakukan wawancara dengan payment collection sendiri atau jabatan yang saya analisis, kemudian atasan dari payment collection yaitu manager unit share service, dan yang ketiga yaitu rekan dari payment collection yaitu CDC. Nah, kemudian dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa jabatan payment collection ini merupakan jenis karyawan outsourcing, di mana pada jabatan ini tidak terlalu dipikirkan jenis pendidikan dan jurusan, melainkan skill yang dimiliki. Kemudian, individu yang tertarik pada jabatan ini diwajibkan benar-benar memahami teknologi dan sejenisnya. Tugas pokok dari payment collection sendiri yaitu menagih pelanggan yang masih memiliki tagihan di bulan-bulan tertentu. Kemudian untuk uraian tugasnya sendiri, penagihan memiliki berbagai macam jenisnya, seperti melalui telepon atau call caring, melalui WA billing, dan juga melalui visit rumah pelanggan. Adapun tanggung jawab yang diemban dalam jabatan ini adalah menagih sebanyak-banyaknya pelanggan hingga mampu mencapai target sampai 60%. Nah, kemudian untuk wewenang yang diberikan pada jabatan payment collection yaitu menagih pelanggan. Selanjutnya, hubungan kerja payment collection sendiri lebih terhubung dengan orang-orang di satu unit seperti penagihan yang harus melalui beberapa subunit lainnya. Kemudian alat yang digunakan dalam jabatan ini yaitu hanya laptop saja. Yang selanjutnya untuk prestasi yang diharapkan pada jabatan ini adalah tercapainya target penagihan hingga 60%. Kemudian yang terakhir, lingkungan kerja bagi payment collection sendiri cukup baik dan bisa dibilang mampu bekerja dalam tim. Berikut merupakan beberapa dokumentasi di mana saya ketika sedang melakukan wawancara dengan jabatan-jabatan tertentu. Yang pertama yaitu saya dengan jabatan payment collection sendiri. Kemudian di sini juga ada dengan atasan atau manajer dari unit share service. Kemudian yang ketiga saya juga melaksanakan wawancara dengan rekan kerja dari payment collection yaitu CDC.
Selanjutnya, pada tahap kedua ini juga saya melakukan pengambilan data melalui kuesioner. Nah, untuk kuesioner sendiri, saya ambil melalui kuesioner lengkap analisis jabatan di buku manajemen sumber daya manusia milik Henry Simamora. Berikut kuesioner yang saya gunakan dalam pengambilan data. Kemudian, adapun hasil kuesioner yang saya dapatkan. Nah, pada hasil kuesioner ini dapat diketahui bahwa jabatan payment collection berada di unit shared service dengan kode jabatan OF3. Adapun tujuan utama dari pekerjaan ini adalah collection dengan target pencairan 60%. Untuk pekerjaan terakhir beliau ya yang menempatkan jabatan payment collection ini adalah customer care. Kemudian beliau juga ingin dipromosikan ke jabatan ASMA. Selanjutnya, tugas-tugas dari payment collection sendiri adalah pengembangan dan pengarahan, penjadwalan, pengukuran kinerja, konseling, dan penganggaran. Adapun gambaran penyelesaian dan hasil yang baik dari jabatan ini adalah pencapaian target. Kemudian berdasarkan kuesioner tersebut dapat dilihat juga aktivitas harian dari payment collection adalah monitoring daily, follow up eskalasi, serta review dan improvement. Pada kuesioner ini juga dijelaskan bahwa tugas yang diberikan merupakan tugas berkala dan saudara sendiri sudah melakukan tugas ini selama 6 bulan. Kemudian ada pun tugas-tugas dari jabatan lain yang dikerjakan oleh payment collection, yaitu present dan pengarahan job function manager. Kemudian untuk pendidikan sendiri dibutuhkan pendidikan tingkat S1 dan untuk pengalaman kerja yang diperlukan dalam jabatan ini adalah 1 tahun hingga 5 tahun. Kemudian keahlian yang dicari pada jabatan ini adalah analisis data dan network mentoring. Selanjutnya, untuk perlengkapan yang diperlukan dalam pekerjaan ini adalah laptop saja. Untuk klarifikasi data sendiri, pada praktikum ini saya menggunakan 2 jenis pengambilan data, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, dari hasil analisis jabatan tersebut, bisa saya ambil deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Untuk deskripsi pekerjaan dari jabatan payment collection sendiri yaitu adalah yang pertama analisis data dan yang kedua adalah mengingatkan tagihan kepada pelanggan. Kemudian untuk spesifikasi pekerjaannya sendiri yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, menguasai Microsoft Office terutama Microsoft Excel, kemudian memiliki keahlian network mentoring dan pendidikan minimal S1. Mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil analisis jabatan yang telah saya lakukan. Kiranya mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.